Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala fahuwa haqqu mahmudin wa ajalu mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sahadatan tunji lana biha sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi aqama manaral Islam ba'da dusur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazzimaini ala mabarril ayyami wa duhur ila yaumil ba'si wal nusur. Faba'du qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Sadaqallahul alim. Hadirin para jamaah yang tergabung dalam Jamiah Sa'adatul Tawabin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini di penghujung tahun 2024 Miladiyah, tepatnya di bulan Desember, kita berada di akhir dari tahun Miladiyah. Gusti Allah tetap maringi kesempatan, maringi kahanan lan keadaan sing sae. Kula panjenengan sedaya ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sae, sehat walafiat, gandeng remen kali taklim, ngaos, ngaji, mengurai ilmu-ilmunya Allah. Mudah-mudahan nyocokaken dawuh ingkang bersanadkan saking sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Baginda Nabi menyebutkan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sinten mawon yang dikehendaki oleh Allah baik, punya masa depan dunia, punya masa depan akhirat, tidak lain manusia yang ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan baik menika punya identitas, punya ciri khas, punya alamat dan bertanda yufaqih biddin, senantiasa hari-harinya, waktunya ada kesempatan demi untuk memahamkan datang agami menika syariatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Gandeng kali dalu menika kita mengkaji kitab Nashaikhul Ibad ingkang dipun susun kali Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Kula panjenengan sedaya mugi-mugi berdoa dhateng Allah saged mengambil pelajaran, saged mengambil iktibar, sekaligus saged dipun paringi kekuatan untuk mengamalkan kandunganipun, sehingga kula panjenengan sedaya dados tiyang ingkang wasatiyah, seimbang dunianya lan seimbang akhiratnya. Amin Allahumma amin. Dalu menika kita mengkaji makalah ingkang makalah ingkang pinten? 18. Kolulasi. Mesti kalau wingi niku. Wa ja'alallahu ta'ala aqwalal 'abdi. Nggih. Oh, niku gandenganipun kali al-maqalatu saminata asyara.
nasihat ingkang kaping 18 nggih. Niku lanjutanipun. Terus kemarin sampun nyebataken makalah ingkang nomor 18 yang intinya adalah mantarakat dunuba raqaqal buhu wa mantarakal harama fil mat'um wal malbus wa ghairihima wa akal halala sofat fikratuhu. Iki Imam Nawawi nyuplik dawuhipun Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Terus matanipun niku mantarokat dunub. Makalah sing nomor 18 niku nggih. Mantarokat dunub sapa wonge taroka kang ninggal sapa man abdunuba ing pira-pira dosa. Maka tandane wong iku kalau gelem ninggalno dosa. Terus dawuh Ibnu Hajar Al Asqalani nyebataken raqqa. Raqqa niku napa kala wingi niku? Nggih. Raqqa. Raqqa niku ten mriki dimaknani tipis. Nggih. Nggih, anu niku awalane wajah Allah Ta'ala niku. Nggih. Jadi raqqa mongko tipis, tegese tipis niku bening. Bening niku maksudnya ayem, tenang. Apa kalbu atine wong. Kalau wingi sampun disebataken dados tiyang niku kalau punya satu itikad, punya siasat, punya perjuangan, punya kemauane niku gelem ninggal dosa. Dosa napa mawon, Pun. Hati-hati uripe niku. Mongko tiyang niku dipun paringi bening atine. Bening atine niki dikandung maksud faya qabalun nasiha. Faya qabalu mongko saged nrimo. Tiyang ning bening atine niku gampang nrimo an-nasihata ing nasihat. Jadi tandane tiyang niku bening atine mboten kakehan dosa niku gampang ngerami nasihat. Mboten hanya ngerami hadirin, tapi lanjutanipun wayak syaulaha dipun gampelaken tiyang sing tipis dosane, gak tapi akeh dosane niku gampang diparingi nasihat, tur gampang saged ngamalaken. Enten tiyang niku bisa terima nasihat, tapi dari sekian banyak nasihat belas gak ono sing di amalno. Lho ngoten. Makane kula jenengan bersyukur saged ngerami nasihat, tur saged ngamalaken nasihat. Bahkan niki intinya agama. Kalau si Kanjeng Nabi ten kitab Arba'in An-Nawawi, boten Imam Nawawi niki, Imam Nawawi Abu Zakaria yang terlahir di Damaskus. Niku disebataken ad-dinun nasiha. Jadi intinya agama itu nasihat. Ngoten. Nah, terus tiyang sing tipis dosane titik niku gampang nrimo nasihat, tur gampang diparingi saged ngamalaken. Wa man tarakal haram, lanjutanipun lan sapa wonge tarakaken ninggal sapa man al harama ing haram dari fil mat'umi ing dalem kang den pangan, berarti haram dari makanan, wal malbus lan penganggo. Terus penganggo nggih. Napa niku maksudnya? Nggih, pakaian lah. Dados makanannya yo api halal, pakaiannya nggih halal, wa ghairihi malan liya-liyane lah kali niku. Termasuk napa mawon, duwite lah, rezekine lah, ngoten.
halal. Wa akal halalan purun dahar sapa wong al halala ing halal. Jadi daharane niku pokok halal tok. Sofat mongko bening apa fikratuhu pikirane. Nah berangkat dari menikah ujung-ujungnya kemudian waja'alallahu ta'ala aqwalal 'abdi mutaghayyiratan min shigharin ila kibarin. Kalau pikirane niku bening, atine ayem, saged mikir-mikir, gelem tafakkur. Tafakure waja'ala lan dadekna sapa Allah Gusti Allah taala aqwalal 'abdi ing tingkahe perubahane abd, perubahannya manusia, mutaghayyiratan ing napa niku owahe perubahan, perkembangan min sigharin wiwit saking cilik. Saged ngikuti napa mboten niku? Saged min sigharin wiwit saking cilik, bahkan bukan cilik toh, asalnya kita ini tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah dari sesuatu yang hina berupa air sperma yang diproses dalam kandungan ibu kita sehingga menjadi sempurna, cilik ila kibarin marang tua. Maksudnya perkembangan pertumbuhan dari cilik sampai gede itu loh. Wa min syababin lan saking enom. Gak moro-moro kaya pari tuwa ngoten, asale ya enom. Terus napa mboten? Nggih, asale ya cilik lah. Cilik terus hati gede, enom ila haramin tumeka haramin tuwa. Dan beriku diartosi napa niku? Dimanani napa niku? Tuwa niku. Bekun. Lho ngoten. Asale bekun balik bekun malih. Maksudnya asale gak sadar malih. Cuma gak sadar yang kedua niki wis gak lucu. Contohnya rumiyin mboten enten untune bayi dikudang-kudang lucu. Tapi begitu wis tuwa jajal sampean praktekno dikudang. Bayi sapa ya iki? Oh ditapuk. Lho ngoten lho. Gak lucu wisan. Haramin wa min sikhatin ila saqamin. Lan saking napa niku? Waras ila saqamin tumeka lara. Nah ini perubahan-perubahan. Menungso iku ana kalane waras, ya ana kalane lara. Jadi enggak abadi gitu hadirin maksudnya. Perubahan akhwal al-abdi itu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri manusia itu menunjukkan ketidakabadian kita. Nanti yang saya sangat mikir ngoten niku hanya orang sing ninggal dosa, ninggal haram, lan mangan barang halal. Akhirnya pikirannya ini dadi bening, gelem mikir. Asal awak dhewe ndak ono rek, kemudian nanti pasti akan ndak ada. Mikir, nah kalau wis ya Allah itu punya sifat kudrat, punya sifat kemampuan dan kekuasaan, pasti Allah akan mampu membangkitkan kita. Wong asale nggak ada dihidupkan, apalagi kalau sudah menjadi jenazah, dihidupkan kembali itu bagi Allah sangat mudah. Ngoten maksud tujuannya ngoten, terus makolai Ibnu Hajar al-Asqalani yang diterangkan oleh Imam Nawawi ngoten maksud ini. Dikandung maksud imano sampean itu asale gak ono dionono karo Gusti Allah. Lho suatu-suatu gak ono, artinya gak ono di dunia, adanya di alam barzakh. Allah itu gampang membangkitkan ketika kita meninggal dunia, yauma yub'atsun, di mana pada hari dibangkitkan. Percaya adanya hari kebangkitan begitu. Bukan hanya percaya, tapi kula jenengan sedaya ketika wis yakin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah ini sebagai bentuk persiapan. Maka hadirin, jadi perubahan-perubahan ini menunjukkan kekuasaannya Allah.
Satu, menunjukkan kekuasaannya Allah. Kedua, menunjukkan ketidakabadian kita di semesta alam dunia ini. Maka sekiranya ada manusia yang sehat, jangan lupa diri bahwa suatu saat kita pasti mono maksudnya itu. Maka yang sakit jangan berputus asa, tidak selamanya sakit, mesti ada harapan untuk sembuh. Paham loh betul ini maksudnya? Ya begitulah. Andaikan kita dikayakan oleh Allah menjadi manusia yang kaya, ojo sombong. Sebab di balik kekayaan itu ada saatnya kula jenengan gak duwe. Kapan itu? Ketika kita seluruhnya tinggalkan yang namanya harta benda dunia ini, pasti akan kita tinggalkan. Gak ono ceritane wong Kertajaya begitu meninggal dunia mobil 5 melok dikubur. Bojone ayu kaya kendedes gak kira ono sing melok mlebu nang kuburan. Iya Mas, demi cintaku sama sampean Mas, begitu sampean dikubur aku tak melok blusuk nang kuburan. Gak ada. Seluruhnya akan meninggalkan kita. Siapapun yang kita cintai ini hadirin, tidak ada yang abadi. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini adalah tempat yang pasti kita tinggalkan. Paham apa nggih? Nah gitu. Maksudnya dari ini, dari ngendikon ini, min sigharin ila kibarin, dari kecil menjadi besar. Apa terus kecil gak iso cilik malih. Gak iso hadirin. Min syababin ila haramin, dari muda sampai pekun. Begitu pekun gak iso balik, mbok ngombe jamu model apa lah wis. Pun iki lho jamu mengembalikan muda memenit. Kira-kira itu nama apa? Begitu ngombe jamu gak tadi pari umur 17 tahun. Wow. Iya. Bahaya seorang bimane pari. Ngoten. Wa ja'ala al-'abda kulla yaumin, lan dadosaken sapa Allah al-'abda ing kawula kulla yaumin, ing dalem saben-saben dina setiap hari ya namu niku tilem. Ngoten. Makanya kula niki di saat DIN rumen pernah debat kali pendeta. Alasannya pun kula ulang-ulang itu. Kenapa Quran itu selalu banyak bismillahnya? Wong intinya ya bismillah. Surat itu bismillah, itu lagi bismillah. Kok terlalu banyak bismillah, nggak cukup satu saja? Dijawab kali ini. Sampai tadi malam pendeta tidur. Oh tidur. Nanti malam tidur lagi nama boten katakan Pak Pendeta begitu. Tadi siang pagi sudah sarapan, besok kira-kira sarapan lagi enggak? Ya sarapan, makanya kalau sampean kepingin menghendaki basmalah sekali saja, ya sarapannya sekali saja waktu pagi itu. Beding enggak usah sarapan. Jadi hidup ini memang selalu diulang. Justru diulang-ulang itu akhirnya dari beranak pinak nih. Duwe bojo jadi kumpulnya pemisan tok balik ya seperti itulah hidup itu. Kulai yaumin, setiap dino opo ae selalu diulang-ulang hadirin. Nopo mawon nyambut gawe galeri rezeki bahkan sampai tilem lho diulang-ulang. Wayas taikidu napa? Wayas taikidu iki. Napa Mas Yo? Wayas taikidu. Napa? Bangun tidur alias ngelilir. Begitu. Wa yastaiqidu lan ngelilir sapa abdun. Wa kadzalika lan kaya mengkono tinutur perubahan-perubahan dari cilik gede, dari enom tua, dari loro waras, seluruhnya. Suhuruhu wa adfaruhu, rambut-rambutnya manusia, wa adfaruhu dan kuku-kukunya manusia. Begitu panjang rambut dipotong. Cukul malih napa ini? Joko, lah begitulah kehidupan.
kullama saqata minha raja'a ila maka. Nah, ketika dipotong alias gugur balik malih iso dawa. Wa kadzalikal lailu wan nahar. Begitu juga pergantiannya malam dan siang. Disebut malam karena siangnya belum datang. Begitu wis datang siang, malam itu loh hilang. Hidup ini silih berganti. Setiap kali ada yang datang, pasti ada yang pergi, pulang. Di mana ada kelahiran, pasti ada kematian. Wis seperti itu. Ya tanah wabani iku napa niku gantian apa lail dan nahar. Kullama dzabahuma ja'al akhar. Maka ketika hilang malam muncul siang. Ketika hilang siang muncul malam. Wa kadzalika syamsu wan nujumu was sahab. Wa kadzalika kaya mengkono madhkur apa asyamsu utawi srengenge wan nujumu lan lentang. Was sahab mega wal mataru udan. Semuanya ini menunjukkan ketidakabadian. Udan yang menolong musimnya, enggak udan terus. Malam ya gitu, ada waktunya. Makanya pergantian malam, pergantian siang, ini seluruhnya menjadi itibar, peringatan bagi hamba-hamba Allah sing bening atine lan sing waras pikirane, menunjukkan ketidakabadian. Makanya kalau malam apakah kesulitan menghadapi ekonomi, ujian, cobaan, loro, sakit, ojo putus asa, nggak selamanya loro, tidak selamanya sakit, tidak selamanya susah, tidak selamanya sulit. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan, Allah gandengkan dengan kemudahan. Ketika sulit aja putus asa, ketika lancar aja sombong. Wis ngono, intine ngono hadirin. Ya seperti itulah. Itu bisa terjadi, bisa dialami orang-orang yang tafakur mikir. Nah mikir iku syaratnya kudu bening atine, kudu padang pikirane. Itu bisa terjadi kalau dia meninggalkan dosa. Kalau wong kakean dosa angel tuturane, tur maneh angel ngamalno kesaenan. Jadi sampean titeni mawon, gak usah sampean koyo akeh dosane, gak usah. Tuturi ya apa sifatnya? Reaksinya nih lho hadirin. Atau di saat nuturi, makanya antara nuturi kalau dituturi kudu padha. Bahasa Qur'annya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di situ ada tawasau, ikut wazan. Sudah ilmu nahwu ikut wazan tafa'ala. Di mana ikut wazan tafa'ala itu maknanya lil musyaraka bainasnain. Ngerti napa mboten? Ngerti maksudnya? Ndi ono kalimat ikut wazan tafa'ala, tawaso itu ikut wazan tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'alan, mutafa'ilun. Ketika disorofkan maka punya makna bainal apa itu? Musyarakah, al-musyarakah bainasnain. Artinya ada keseimbangan. Jadi uang itu kalau api atine, bening atine itu seimbang. Ketika memberikan nasihat semangat, sebaliknya ketika menerima nasihat itu juga bisa semangat. Artinya saged nrimo. Ojo pintere guru nasihat tok. Ustaz ngomong gitulah, wis gampangane ngoten, semangat kowe nasihat. Begitu giliran Pak Ustaz itu salah dinasehati, dadak gondok, mutung. Niku jenenge Ustaz kemplo. Ngerti maksudnya jenengan nggih? Dados ketika nasehati semangat, iku kudu padha ketika dinasehati.
Ngono subhanallah. Mengenai Quran luar biasa subhanallah. Wong rata-rata senengane memberikan nasihat. Begitu gilirannya dinasehati. Ngeyel. Oh, iso ngono. Niku namine mboten bayak balu an-nasihat. Gak iso nrimo nasihat. Nah, alamate wong gak iso nrimo nasihat niku wau napa? Tandane napa? Kakean dosa. Pun wis ngono. Ngono wis. Ya sudah seperti itu. Pun terus ciri khasnya tiang sing bening atine, bahasa umumnya apik lah atine, krana ninggal dosa, ninggal haram, selalu halal yang jadi orientasinya. Niku iso seimbang, iso tawaso, iso nuturi lan gelem dituturi. Oh, gitu. Wa kadzalika Wakadzalil komaru yang nahiku, begitu juga rembulan. Sport mawon iki selalu silih berganti ngoten. Di ana rembulan maka siang enggak ada. Kadang rembulan muncul kronos waktu malam. Selalu begitu. Demikian juga yang namanya rembulan itu cilik, mari ngono gede sampai nama. Mari ngono dadi cilik mana iso hilang. Begitulah kehidupan dalam dunia ini, tidak ada yang abadi. Karenanya kebetulan sugi, ya sugi-sugian, loro ya gak temenan, gitu. Ngoten lho maksudnya. Baru seneng ya gak temenan. Seneng-senengan itu epok-epok tok sandiwara tok, sebab dibalik senenge ana senepe, dibalik sugine ya ana gak duwene. Itulah kehidupan di alam dunia, tidak ada yang abadi, hadirin. Tidak ada yang abadi. Nah, gelem mikir-mikir ngoten. Kalau sudah punya pemikiran seperti itu ketika mendapatkan ujian, maka tambah kuat dia itu. Kuat. Gak gampang putus asa. Begitu dikei duwe rada akeh, gak gampang sombong. Ngoten hadirin. Terus wa kadzalikal kusufu lisyamsi, lan kaya mengkono madhepur utawi gerhana kedue srengenge. Jadi kalau srengenge jenenge gerhanae salate jenenge salat kusuf. Gitu? Mriki pun ada tak praktek sebelah salam ini. Ampun, alhamdulillah gitu. Kusuf pakai kaf. Ini terus srengenge. Kalau gerhananya itu bulan khusuf pakai kha. Jadi ada gerhana bulan, ono gerhana srengenge, gerhana maka matahari. Sak matahari saja ya ono gerhanae. Apa maneh menungso ya ono loro-loroe. Begitulah. Haitsu yadhabu adawu. Nalikane sekirane lunga, yadhabu lunga apa adawu padang. Minhu masaking samsu dan qamar tsumma ya'udu mongko balik teteng. Ketika malam srengenge gak ono tadi teteng, akhirnya muncul yang namanya penemuan lampu. Itu seluruhnya karena mengambil pelajaran dari sini bergantinya siang dan malam. Wa kadzalika la'ardu taqulu ya bisatan. Demikian juga mengkono-mengkono apa lagu bumi utawi bumi takun iku ana apa bumi ya bisa kan garing tsumma yumbitullahu biha mongko kari-kari nukulaken sapa Allah biha ing dalem bumi an-nabat. Napa nabat itu? Tumbuhan, tukulan, krana udan. Begitu hilang yang namanya hujan keras dari tumayat habu minha, kemudian menjadi hilang an-nabat niku tumbuhan tanduran minha saking bumi. Bataudu ya bisatan mongko balik apa bumi ya bisatan kali garing musim kemarau lumayum bitu marrotan nuli nukulakan sapa Allah ing dalem ambalan liya ba'da ukhra sause
Sause tukul niku wau walladzi qadara ala kulli ala dzalika kullihi qadirun ala ihya'il mauta. Begitu juga Allah sangat kuasa. Kanduran yang mari mati hilang, begitu hujan muncul lagi, tumbuh lagi. Bahkan dzalika yang demikian itu Allah Maha Kuasa ala ihya'il mauta, untuk menghidupkan menungso sing mati ba'da fanaihim ing dalem sause rusai mauta fil ardi ing dalem bumi. Wa 'alal 'abdi mongko tetep ing atase ingsun, fa 'alaiyal 'abdi mongko tetep ing atase ingsun, ing atase kawula ayu kasira apa yen to ngake-ngakeaken sapa abdun al fikra ing ake-akeo mikir, gelem mikir bidzalika ing dalem kono madkur hatta yaqwa hingga kuat apa imanuhu imani abdun bil ba'si kelawan den kangeaken saking kuburan ba'dal mauti sause mati. Wa ya'lamulan ngerti sapa abdun annallaha ing sedunia Allah iku ya ba'suhu iku nangeaken sapa Allah wa zihi lan bales sapa Allah bi amalihi kelawan pira-pira amali abdun wa ala qadri quwwati imanihi mongko ing akal sak kadar kuwati imani abdun bidzalika kelawan mengkono-mengkono kategur ya jitahidu ngati-ngati sapa abdun fit taati ing dalem pira-pira taat wajtina bil mukhalifati lisyara'i lan ngedoi pira-pira perkara kang nulayani marang syara. Tujuannya seluruhnya itu adalah iman, yang tujuannya iman adalah menguatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah. Jadi semesta dunia ini mengajak kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Begitu juga maqala at-tasi'ah wal maqala tasi'ata utawi pengendika nasihat maqala at-tasi'ata kang kaping 9 asyarata welas berarti 19 nasihat yang ke-19 saged ngikuti nggih. Auha iku paring wahyu tegese hadits qudsi. Auha iku paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ila ba'dil anbiya marang setengah pira-pira nabi. Para nabi adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada sebagian nabinya. Intinya wahyu atikni napa niku? Bekti ya sira ati taat sironi ingsun fima ing dalem barang amartu kang perintah sapa ingsun ka ing sira. Maksudnya taatlah, berbaktilah terhadap seluruh yang diperintahkan Allah datang kita. Kita diperintahkan untuk taat, wala tak sini lan ojo pisan-pisan durhaka sira ni ing ingsun fima ing dalem barang nasahtuka kang nasehati sapa ingsun ka ing sira. Jadi itu intinya wahyu yang datang kepada seluruh nabi dari eranya Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya intinya itu taat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan dan taat juga untuk menjauhi segala hal yang menyangkut kemaksiatan kepada Allah. Itulah yang dinasihatkan. Jadi imtisali napa niku? Napa? Menjalankan perintah-perintahnya Allah, wajibina binawahi dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Ini definisinya apa? Takwa. Itulah intinya takwa, intinya iman, takwa. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah dari eranya Nabi Adam sampai Rasulullah itu ya takwa itu. Menjalani perintahku dan menjauhi seluruh yang aku larang.
maksiat kepadaku, sininya gitu. Makanya sampai Imam Ali, Sayyidina Ali mendefinisikan takwa itu saking pentingnya takwa hadirin. Makanya sampai kalau khutbah itu kan menjadi rukun. Wasiat takwa itu rukun. Ittaqullah, ittaqullah. Ojo terus protes nanggone khotib, balik-balik takwa ya Pak. Enggak bosan kan sampean. Itu memang rukun. Rokaisul khutbah. Intinya khutbah itu pesan, wasiat, nasihat, perintah takwa. Jadi kalau ada khotib tidak pesan takwa sebatal khutbah. Makanya inti, berarti kan inti penting murid ini tujuannya takwa. Makanya Imam Ali, Sayyidina Ali mendefinisikan takwa itu apa? Saking pentingnya takwa hadirin. Kalau kita kembali kepada Quran itu Mas, Quran itu tidak kurang dari 258 itu nanti kalimat takwa, dan yang sepadan dengan kalimat takwa itu 258 kali Allah ulang-ulang. Banyak loh Ibu kalimat takwa. Wattaku itu takwa juga. Ku juga takwa. Makanya maknanya ku anfusakum wa ahlikum naro, itu juga pesan takwa yang artinya punya makna jagalah, peliharalah, didiklah dirimu, ojo egois, keluargamu juga. Wa ahlikum dari apa? Naron, ancaman api neraka. Yang api neraka itu disebutkan alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma udah itu disiplin sekali takwa diulang 258 kali. Saking pentingnya takwa hadirin. Makanya jangan bosan-bosan dengan kalimat takwa. Misinya dari dulu, dari era nabi dulu. Makanya di kitabnya orang-orang Alkitab yang Bible itu, begitu. Coba ini dibuka di dalam bab kitabnya Matius, bisa nggak? Apa itu? Berapa itu? Antara aku dan Tuhan itu satu, begitu. Punya misi satu. Tuhan adalah perintah, Bapa itu perintah kepada siapa? Yesus. Yesus sebagai apa? Sebagai utusan, begitu. Bukan sebagai Tuhan. Podoh misinya hadirin. Makanya begitu Nabi Muhammad itu diutus berbeda dengan Yesus. Yesus Nabi Isa itu karena saking kusuknya, saking kusuknya sampai gak nabi begitu. Bila tapi justru itu malah menjadi bencana. Gak rabi, gak berumah tangga, zuhudnya luar biasa. Akhirnya diangkat dia, disalah tafsirkan menjadi Tuhan. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya rabi, ya berkeluarga, malah kalau makan saja itu di hadapan orang banyak, ya dolan nang pasar barang. Bujune akeh, menunjukkan bukan Allah dia itu, manusia. Tak apik loh akhirnya. Begitu hadirin. Makanya jauh busuk nemen ini moro-moro subhanallah. Terus gitu definisikan takwa. Kenapa terus Sayyidina Ali? Takwa itu Sayyidina Ali hebat sekali definisi yang betul kan kita miliki. At-taqwa khauful jalil, begitu. Jadi menurut saya butuh duwe khauf. Kenapa khauf ini? Takut. Kalau menungso nggak duwe rasa wedi, masya Allah. Masya Allah. Takut itu ada 3 Ustaz. Takut itu, takut kepada Allah. Al-khawfu minal jalil, takutnya kita kepada Allah itu satu, yang paling tinggi namanya khasyah. Makanya tenggene Quran enten kalimat ayat innama yakshallaha min ibadihil ulama. Begitu. Yaksha itu takut karena
bukan hanya kebesaran, keagungan dan kuasa Allah, tapi ilmunya Allah. Makanya orang yang diberi ilmu itu harusnya semakin punya rasa takut kepada Allah. Namanya khosyah. Ada lagi takut itu di bawah namanya haibah. Haibah itu punya rasa takut karena kemuliaan dan kebesaran Allah. Ada lagi namanya rohbah. Rohbah itu takut terhadap ancamannya Allah. Contohnya wedi dilebokno rokok, itu rohbah. Maka rendah itu, takut yang nisor itu. Tapi nggak apa-apa, takut. Tetapi normali menungso itu gak belum mlebu rokok, sampai begitu hadirin. Jadi al khaufu minal jalil. Jadi takwa itu ada unsur khauf. Tapi aja khauf tok. Sebab kalau khauf tok ini bahaya. Makanya di dalam Islam itu ada khauf dan ada roja. Roja itu mengharap rahmatnya Allah. Jadi ada harapan kita. Harapan ini kemudian muncul mahabbah, makanya itu menjadi rokaisul ibadah. Ada khauf, ada roja, ada mahabbah. Ketiga-tiganya ini tidak boleh dipisahkan. Jadi ibadah harus ada mahabbah, harus ada cinta. Termasuk juga ada khauf, rasa takut. Termasuk juga ada harapan. Harapan apa? Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah. Punya harapan rahmatnya Allah. Jadi ada khauf, ada roja, ada mahabbah. Itu yang dimaksud at-taqwa khauful jalil. Takwa juga termasuk wasukru alal jazil. Jadi takwa itu adalah sarana, jembatan untuk menuju menjadi hamba Allah yang bersyukur. Makanya Quran, fattaqullaha la'allakum, bukan la'allakum tashkurun, begitu. Jadi takwa ini menghantarkan menjadi hambanya Allah yang bersyukur. Makanya jenengan boleh melihat kitabnya dulu Abu Bakar Sato tenggene I'ana itu loh, I'ana Tolibin itu di sana ada. Tinggi mana takwa dengan bersyukur? Ayo, bersyukur, karena tujuannya bertakwa itu bersyukur. Kalau ada orang yang bertakwa gak bisa bersyukur, rendah dia. Bersyukur. Makanya sampai masuk surga barang itu ya karena syukurnya. Bahkan dihalalkan masuk surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasa fa ni'ma ajrul amili. Wa qalu alhamdulillah, bersyukur. Dikandung maksud tadi menungso sing gampang bersyukur. Ojo lainnya bersyukur napa niku kali. Nggih, napa? Kok cara wong wedok ngroweng mawon lho, nggih, ngoten nggih. Kalau kesal wae bersyukur. Bersyukur. Sebab tujuan takwa itu la'allakum tashkurun. Tujuannya. Jadi tinggi di hati bersyukur itu. Makanya di dalam takwa itu finalnya adalah bersyukur kepada Allah. Wasyukru utawi syukur alal jazil terhadap pemberi, zat yang maha pemberi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa itu bersyukur. Intinya pertama kali punya rasa takut, yang kedua bersyukur, yang ketiga wal amalu bitanzil. Wal amalu lan gelem ngamalna bitanzil kelawan sing dipun turunaken kali Gusti Allah rupane Al-Qur'anul Karim. Makanya terus dawuh Sayyidina Utsman tenggene satu riwayat asar beliau qiraatul Quran fadilah, membaca Quran itu adalah sesuatu yang utama. Wal amalu fihi fardhu, mengamalkan isi kandungan Quran bukan hanya fadilah tapi fardhu. Napa maksudnya? Wajib. Jadi lebih baik mana mengamalkan Quran dengan membaca? Lebih baik mengamalkan. Tapi kalau bicara
sae napa mboten mau syukuran nggo sae. Tapi ada yang sae malih dhuwure ngamalno kandungane Quran. Saking ngamalno kandungane Quran semangate sampe maca Quran ora iso ngoten lho Indonesia niku nggih. Saking semangat. Sing penting lho ngamalno lho ngoten akhire. Macane mboten lho ngoten niku sing penting ngamalno. Jadi ya padha pentinge dua-duanya ngoten hadirin. Jadi wal amalu bitanzil, mengamalkan isi kandungan yang diturunkan oleh Allah berupa Quran itu takwa. Sesuai dengan kemampuannya begitu. Karena Allah enggak maksa gitu. Apa itu? Wal amalu bitanzil. Wal ridha fil qalil. Jadi takwa itu adalah ridha. Ridha itu satu sikap apa itu? Pasrah, qanaah, nerima bil qalil terhadap pemberian yang rupanya sedikit. Artinya menjadi hamba Allah yang gampang berterima kasih, tidak gampang berkeluh kesah terhadap ridhonya Allah, terhadap ketentuan, kepastian dan ketetapan Allah, takdir begitu. Masih ngaku wong bertakwa tapi ingkar kepada takdirnya Allah. Oh, gak takwa niku. Ditakdir kudu bisa nerima takdir hadirin. Ojo napa niku? Ojo nglawan. Nggih takdir, ada takdir kita. Ridha bil qalil. Ridha itu qanaah, sikap ridha niku artinya sikap pasrah. Gak brengkel begitu loh. Bil qalil terhadap sesuatu yang sedikit. Lebih-lebih urusan harta. Sebab ketika takdir bicara, orang itu sehari umpamanya rezekinya itu 50 kilo, mau meret sampai 2 meter ya tetap 50 kilo, tidak akan bisa 100 kilo. Kenapa? Karena takdir. Itu. Karena barang ini takdir, misteri, rahasianya Allah, tidak ada yang tahu. Maka kewajiban kita adalah ikhtiar dan berusaha. Setelah ikhtiar, baru kita tawakal. Ojo kaya haji taslim. Taslim itu gak ikhtiar belas. Menengai pokok ibu imam, dia melo mam. Pokoknya orang hamil itu kan gitu, di bayi itu, bayi gak pernah usaha, pokok ibu waras beda melok waras, itu taslim namanya, gak ikhtiar belas. Tapi ketika kita hidup di alam dunia, butuh ikhtiar, butuh nyambut, tapi baru tawakal. Jadi ada nilai kepasrahan, ada nilai tawakal kepada Allah, dan yang terakhir wal istidadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu al-istidad. Apa istidad itu? Al-istidad. Ada yang tahu? Istidad. Ada? Al-istidad. Istidad liyaumir rahil. Pada hari pergi. Persiapan. Jadi istidad itu persiapan. Liyaumir rahil, pada hari di mana kita menempuh perjalanan yang amat sangat jauh. Imam Ali, Sayyidina Ali menyebutkan gitu. Makanya dunia ini adalah tempatnya persiapan. Apa yang kita siapkan berupa amal, bekal. Jadi takwa itu adalah kesempatan hidup di alam dunia untuk mempersiapkan bekal. Ojo sampai persiapan terlambat waji'a yauma idzin bi jahannama yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Baru dihadapkan neraka. Ya Allah, ngerti wong ngeten kula beto sangu sing kata ya Allah. Maksudnya, kula rumiyin tidak akan menyanyiakan ibadah kula ya Allah. Enggak akan terpedaya kula kali urusan dunia, tapi sudah dihadapkan neraka. Apa yang dijawab oleh malaikat? Kaset. Tolong ya Allah. Terlambat. Begitu. La tarawunnal jahim, ketika dihadapkan neraka jahim. Persiapan ya Allah. Terlambat. Begitu.
ngoten al-istidad li yaumir rahil. Begitulah hadirin pentingnya yang namanya misi wahyu dari awalan sampai akhiran. Seluruh nabi punya misi atini fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Apa yang diperintahkan oleh Allah jalankan, apa yang dinasihatkan berupa larangan jauhi sekuat tenaga kita. Kita akan menjadi manusia yang mulia. Zahabu bisyarafid dunia, di dunia akan mendapatkan bahagia, maka di akhirat wa karamatil akhirat mendapatkan kemuliaan. Berupa apa? Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga yang akan mencarinya, bukan kita yang mencarinya. Ketika apa? Ketika takwa itu tadi. Gak usah repot-repot. Aku boleh surga, belum tentu ketemu. Tapi kalau surga mencari kita, pasti ketemu. Kalau rezeki mencari pemiliknya, tidak akan pernah keliru rezeki kita kepada rezeki orang lain. Pasti akan datang kepada kita. Itulah pentingnya takwa. Seperti hanya ajal menjemput kita, tidak akan keliru ajalnya orang lain, tidak keterima ajal kita. Tidak mungkin. Roh Allah kembalikan roh, itu juga nggak pernah keliru. Rohnya manusia kembali kepada manusia. Tidak mungkin manusia datang dikembalikan roh kucing umpamanya. Tidak mungkin. Begitu ditanyai menurut buka umpamanya, tidak mungkin. Jadi pasti akan apa? Kebenarannya itu. Kalau takwa, maka surga akan mencari kita, rezeki juga akan mencari kita. Seluruh pertolongan Allah merindukan kepada kita. Sama dengan surga. Surga itu di dalamnya ada berbagai macam tanaman, segala macam. Itu menangis ketika berpisahnya Nabi Adam, diusir oleh Allah dari surga. Itu seluruh penghuni surga menangis, kecuali perhiasan berupa emas. Nggak menangis dia, itu emas itu. Kenapa tidak menangis? Ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak menangis? Ngapain ya Allah saya menangisi orang yang durhaka kepadamu karena maksiat, melanggar perintahmu. Akhirnya Allah berfirman kepada emas, maka kamu karena gilguhnya, karena teguhnya pendirianmu, karena taatnya kamu kepadaku, maka kamu akan aku berikan ke alam dunia menjadi incaran seluruh manusia. Dan itu akhirnya menjadi benar dan kenyataan. Emas itu akeh wong sing senengnya manusia kepada emas itu tidak lain karena takwanya emas kepada Allah. Seluruh penghuni surga menangis kecuali emas. Makanya sampai saat ini emas tetap aji. Saking ngaji nih masih wonge model apa diceluk kalau bojone emas. Gak ono watu ngono atau wesi karaten gak ono. Emas. Masih wis napa niku tuwa kaya pari diceluk karo nyonyai emas. Mas Ribu itu indahnya emas. Sampai akhirat tetap emas. Gak mungkin malek. Itu regane larang. Jadilah manusia yang punya harga mahal emas. Kenapa? Karena ketaatan dan takwa kepada Allah. Pun ngoten mawon hadirin, ingat saya dulu sampai akan sampai makalah yang ke-9. Besok kita bergeser ke makalah yang kedua. Ada pertanyaan, ini siapa ini kok jarang ini? Masih siapa ini? Masih ini kalau nggak begitu Pak. Masya Allah. Dari tiga. Alhamdulillah. Ini terus kan ya Ustaz? Terus saya. Alhamdulillah. Pintar istidah dan ngerti persiapan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Pintar. Oke. Ada pertanyaan, Pak Masyo? Ada pertanyaan, Pak Masyo? Apa? Oh, ini ibu di Pak Toyo. Pak Toyo ibu di? Sintayong. Jangan perasaan
ada 5M. 5M. Catetan Pak Masyo. Kat kula panjenengan sedaya niku mboten futur. Futur itu males, bosen. Dan itu memang sifatnya dunia. Dan itu sejalan dengan dawuh Kanjeng Nabi, al-jannatu huffat bil makari ay futuri. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang memaleskan menurut pandangan nafsu, membosankan menurut ukuran nafsu. Jadi surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang membosankan. Sadurunge jenengan masuk surga, yang menghiasi itu sholat, nyambut gawe repot-repot ono perintah, sedekah, infaqah. Begitu akeh panganan, poso. Jadi sesuatu yang membosankan secara nafsu. Itu hal yang mengelilingi surga. Sebaliknya warna ruhufat bisyahawat. Neraka itu dihiasi, dikelilingi pagernya ini seluruhnya menarik, menyenangkan hawa nafsu kita. Loh tengah-tengah orang rokok, tapi sak durung mlebu neraka, ono perawan joget udo maneh. Sapa nek gak seneng? Iku jamaah seneng, ustaz-ustaz ya seneng menurut nafsu. Begitu hadirin. Itulah prinsip dasar. Prinsip dasar. Makanya ketika Allah menjalankan nabinya Rasulullah bersama Jibril, ketika nyampe di dalam neraka yang begitu luar biasa dahsyatnya, wahai nabinya Allah, umatmu tidak akan ada yang masuk ke dalam neraka, nggak ada, saking dahsyatnya neraka. Tapi begitu melihat yang mengelilingi rupane sing nyenengno nafsu, waduh Nabi, kalau modelnya ini neraka dihiasi karo sesuatu yang menyenangkan menurut nafsu, kayak umat sampeyan kecemplung neraka ngene nyocokno kabeh cemplung. Begitu hadirin. Begitu juga surga. Begitu indahnya surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara liqalbi basarin. Surga itu sesuatu yang tidak pernah terpikir dalam hati kita, tidak pernah terbayangkan oleh pikiran kita, tidak pernah terlihat, terdengar. Andaikan makanan, nggak pernah kita mendengar makanan selezat itu. Indahnya surga seperti itu. Bahkan surga tidak bisa menyebabkan orang itu tua, nggak ono pincang, nggak ono, sehat kabeh, waras terus. Jadi kula jenengan masuk surga, gak ono rambut wangen dan gak ono, langsung. Ledak untu loro gak ono di surga seperti itu, waras terus. Wakila baina salasin, umur itu berkisar antara salasa 30 wasalasin 30, salasa telu wasalasin 33, kuat-kuatnya wong gak iso tuwa, bojone akeh, apalagi bidadari yang begitu disentuh dikumpuli perawan, ono gak? Lho dunya iki dikumpuli balik-balik perawan ae. Enten gak? Enggak ono, sering dikumpuli yo bonyok lho, ngoten to hadirin. Ngono, enggak ono ceritane kalau enggak surga. Ngoten surga itu. Kalau modelnya ngeten Nabi, mboten enten blas yo blek lah. Umat panjenengan merindukan surga. Ngono Jibril ngono. Bareng metu titik lho ngene jogone surga, dadak sing mengelilingi itu sing menjenuhkan, yang membosankan, yang bikin males. Ya Allah sholat, wingi wis balik sholat wae wis diwadan maneh rek durung nyambut gawe adan ngono pengangguran. Wah, kalau mau ini Nabi maka maksudnya nggak menarik itu Nabi, nggak menarik karena biasanya seperti itu. Jadilah manusia itu malas, masih disuguhi berbagai macam fasilitas.
Terus bagaimana kiat kita agar gak males itu? Satu, terus ulama hendaknya kula panjenengan sedaya itu merasa napa niku muahadah kepada Allah. Napa muahadah itu? Muahadah. Muahadah itu perjanjian suci di saat kula jenengan sedaya itu belum terlahir di alam dunia, ketika roh ini mau ditiupkan ke jabang bayi kita yang ada di dalam kandungan ibu kita. Roh ini disumpah oleh Allah. Roh, qalu alastu birabbikum. Begitu lah. Bahasa Qur'annya kan gitu. Alastu birabbikum. Roh, mampukah kamu bertauhid dan menuhankan ibadah kepada aku, wahai roh? Apa jawabannya roh? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati nabalikan hadza inna an hadza nabaliku ghafilin nabalikan inna hadza an kunna ghafilin. Tujuannya Allah memberikan satu baiat suci seperti itu agar manusia tidak ingkar kepada perjanjiannya itu. Loh, dulu kamu sudah loh janji kepada aku loh, kamu sanggup untuk ibadah loh, sanggup loh kamu, mau sekarang berkhianat loh, begitu. Nah, untuk menjadikan kita semangat ibadah itu, ingatlah kita pernah berbaiat dan berjanji kepada Allah. Janganlah menjadi manusia yang berkhianat. Wong kita kalau dikhianati ya loro ati. Jadilah wong sing ojo berkhianat, hadirin. Jadilah orang yang waliyane khianat itu napa? Amanah. Wis gak apa-apa kan duwe gak apa-apa saudaraku. Melarat itu isine dunya gak apa-apa. Isine dunya ana wong sugih ana wong larat gak apa-apa. Asalkan kita ini punya amanah, punya nilai kepercayaan. Kalau selama kita punya amanah, dipercaya kali Allah, dipercaya kali tiang, banyak kemudahan. Banyak kemudahan kali. Kali gak ada duit, tapi karena amanah, tanggal tua, sebel kupingin, kok lemes salamanya apa itu? Mau disuntik kan? Maksudnya? Iki lho ana duwe 500 lho ben mlayu sampean. Sini nyaure kapan? 2 tahun kas. Ning eling kalau lali tak bebasno. Enak no lali. Enak krono amanah. Menungso itu susah itu bukan karena miskinnya, karena hilang sudah manusia itu kalau hilang kepercayaan lewat tau lho. Sudane berusaha kan tutupan nomamu. Leboni karo wiltok entek kon. Iku bajingan tengik iku. Ketan kolek gempolegi, kalau utang nyaure lali. Jok pisan-pisan kon sini. Lalu kon tutupan padahal wis apik lho. Nuwun sewu, apik lho. Dituduh seperti itu. Kenapa? Karena hilang kepercayaan. Sama hadirin. Ketika masuk dalam keluarga kita, ketika kita punya istri, tanamkan kepercayaan. Ojo sampai gampang suudon, buruk sangka, metu titiu, selingkuh lakon dek. Jawaban nonton itu kan akhirnya greget no, balesi, sampai yang masih lede itu nonton akhirnya. Jadi ojo sampai kepercayaan, percaya. Dan itu diawali dari muahadah, menjadi manusia yang sungguh-sungguh di dalam baiat kita kepada Allah. Yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah dimanapun saja. Muraqabah diincar terus karo Gusti Allah. Jangan semangat ketika banyak orang Allahu Akbar, kakean wong begitu mijenan. Sholat kayak pencak silat. Wis mari tak wis. Dari salam cring. Mari salam melencing kan apa-apa blas wis. Ijenan gono sing ngawasi. Itu namanya enggak muraqabah. Jadi muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah terus. Ana bojo gak ana bojo tetep merasa muraqabah iki. Aku lurus kaya kuda sing ditopengi iki lho. Kamu kenceng terus, tapi sayangnya kuda itu pada moto WhatsApp bukan tapi gak celonoan subhanallah. Oh, model kuda
sepatuan, sabukan, kok gak celonoan? Oh, itu Bu, lurus saya, lurus. Umroh. Besar, itu. Dan yang ketiga adalah mujahadah. Wajahidu billahi haqqa jihadi. Napa niku mujahadah? Sungguh-sungguh. Neng-neng. Makanya sampai kalimat nang jaga wajahnya. Oh boy, itu urusan surga, urusan duit yang remeh nih loh. Kalau jenengan temen, boleh rezeki, duit, insya Allah ketemu. Insya Allah, westa, nopo mawar jadi golei pasti akan ditemukan oleh Allah. Ojo sampai surga, ojo sampai urusan dunia apapun. Uang itu kalau semangat kerjoi, ya cepet ketemu rizki. Begitu juga semangat ibadah, sungguh-sungguh nanggone Gusti Allah, ya ketemu kalau akhirat suara. Itu namanya mujahadah. Tapi ingat di setiap kali mujahadah itu pasti akan ada musibah alias ujian dan cobaan. Wong nandur pari tujuannya kepengin tukul parine panen, tapi ternyata di sebelahnya pari ono suket. Coba kalau jenengan nandur suket, pari melok. Boten, aku tak nandur suket, pari gak ikut. Tapi begitu nandur pari, suket melok. Itulah ujian. Ini wong sing apik mesti ono ujian. Jadi mujahadah. Niku berapa Ustaz? Ketiga. Setelah mujahadah ada yang keempat. Setelah mujahadah, muraqabah, ada muhasabah. Muhasabah itu menghitung-hitung diri. Awak dhewe iki asale teko apa, terus menenang di awak dhewe iki. Apa tetap begegek ngene? Begitu tua melungsuri dari arek mana sini? Enggak, ujung-ujung ya kita akan meninggalkan dunia. Muhasabah dari asalnya nggak ada, kemudian ada di alam dunia. Suatu saat awak dhewe nggak ono. Nah, nggak ono ini menghadap Allah. Apa yang kita persiapkan untuk menghadap Allah sementara awak dhewe gak iso apa di alam kubur. Makanya muhasabah, introspeksi, bercermin diri. Apa harus bercermin cocok kalau aku yang ini. Saat aku ini cocok tak itu muhasabah. Maka Ustaz, jadi muhasabah. Wal tandur nafsu ma qaddamat lihat itu bagian dari muhasabah. Introspeksi diri, hitung diri sebelum dihitung kali Gusti Allah. Terus Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum diperinci kalau Gusti Allah. Maksudnya kalau diperinci Gusti Allah mati. Kalau menghitung diri masih hidup. Artinya kita muhasabah, memperbanyak amal ibadah. Itu muhasabah, introspeksi diri. Yang terakhir adalah mu'aqabah. Mu'aqabah itu menghukum diri. Menghukum diri itu artinya punya cita-cita dalam hati. Awakku kok gak iso tahajud yo. Wis temen, tak niati temen. Wis, ya apa tak pelintir ususku. Kudu iso. Sedina tok, semalam tok, menegak, saiki tok. Bukan yang gak apa-apa. Apalagi pernah melakukan kemaksiatan, ketinggalan memenuhi sholat, hukum diri kita. Mau kayak aku ada ketinggalan, aku sodako sampai 1 sektor. Jadi dipacu dengan mu'aqabah itu. Kenapa kalau bahasa pendidikan nih? Kenapa itu? Kalau umumnya gak ngerjain, PR, ngerti dulu. Tazir lah, gitu kan ada tazir, ya, ada tazir. Kemudian ada pondok oleh rokok, itu tazir lagi. Sampai ini rokok tak cukup loh, tak cukup untuk kulungannya ayam, untuk kulung tak kongen kayak norompak, hukuman. Wong untuk kulung bulat gak bisa betul, kan dia belui, nama belui, hukuman tazir. Jadi menghukum diri ketika kita berbuat maksiat. Pernahkah kita menghukum diri? Harus pernah diri. Menghukum diri itu harus pernah. Itu sebagai pelajaran untuk kita. Awakku nanti ketinggalan sholat subuh, tak hukum aku. Hukumanku kudu bantu wong, atau mijeti buku sampai 2 jam, gitu. Nah, hadirin. Jadi kalau hukuman itu yang tidak melanggar syariat loh, begitu loh.
Pokoknya adik ketinggalan sholat subuh aku mesti buku, aku melayani buku wes pokoknya sampai seminggu memiliki itu rumah. Tapi membangun, bukan kalau aku ketinggalan wes mumpung ketinggalan ya Allah, aku tak pelesiran nang boleh karakates memiliki. Oh, jangan. Jadi menghukum diri untuk kebaikan. Paham kali ini? Maksudnya ini? Menghukum diri maksudnya. Mu'aqabah namanya. Mu'aqabah. Aku ningali gak iso iki memene aku poso, memene gitu. Kayak orang nagar ngoten lho akhirnya. Nagar elek. Nagar itu elek, tapi ini bukan mu'aqabah itu ketika kita kepleset maksiat, begitu loh. Jadi harus ada himmah, ada cita-cita, menjaga dari wow, sungguh-sungguh. Kalau di program seperti itu insya Allah lah kita akan semangat. Buatan futur nih wow. Futur itu ayas-ayasan. Jadi timbulkan semangat itu. Bosen. Tapi kita selaku orang tua melihat anak semangat belajarnya menurun, butuh ngasih hadiah Ustaz. Gitu. Jadi biarkan anak kita kata mau menang itu wong tua sing kurang responsif. Anak kurang apa 5 juz, itu kok nopo ngoten. Nah, kan kono roti nak ini itu. Alhamdulillah itu disemangati. Gitu. Jadi memberi sesuatu yang menggembirakan. Pun barangkali ngoten hadirin enggak saged kula sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman suatu saat Pak Marjo ada kesempatan ini yang baca di antara kita ya. Baca tok. Cukup sak kalimat, rong kalimat ngoten lho, nggih. Yang mau dan yang mampu, ngoten lho, tidak seluruhnya. Barangkali yang ada yang baca. Biar ada feedback, ada umpan balik. Paham Pak Marjo nggih? Memening binjang Pak Bali Pak Marjo maos makalah yang ke-20 memening. Ngoten. Enggak boleh isin hadirin. Belajar mboten asali. Isin enggak boleh kita. Kalau umpamanya salah, maklum mau belajar kok. Ngoten lho. Jadi kalau ada belajar salah nggak apa-apa lah, belajar. Itu nggih, Pak Pun nggih. Ada satu saat baca, biar suasananya hidup.